Ya, kekuatan netizen Indonesia memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Deretan isu viral di media sosial tahun 2025 seperti yang dibahas sebelumnya tadi menjadi bukti bahwa netizen bisa membentuk opini dan menggerakkan aksi kolektif di media sosial. Lantas, kekuatan netizen plus 62 ini menjadi fenomena yang positif atau justru jadi pisau bermata dua? Kita akan membahasnya dengan analis drone emprit. Ada Nova Mujahid yang sudah bergabung bersama kami. Selamat siang Mas Nova. Selamat siang Melita, sehat Ya, selalu. sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung di hari terakhir nih tahun 2025 Mas Nova. Mungkin Anda juga sudah melihat ya di video yang sudah kami tampilkan sebelumnya. Ini bisa dilihat bahwa tahun 2025 ini di media sosial ramai dengan isu-isu yang viral. Dan kemudian dibahas netizen ujung-ujungnya minta maaf gitu ya. Ini bagaimana Nah, Mas Nova bisa membahas hal ini Mas? ya, ini kan polanya kayak aksi reaksi gitu ya. Ya. Ada aksi, lalu kemudian publik bereaksi terhadap aksi tersebut. Sebenarnya banyak sekali kejadian di 2025 yang mendapatkan respon netizen positif maupun negatif. Saya sebut diantaranya yang beberapa, ada Yaimim, lalu yang belakangan itu ada kasus nenek-nenek yang di Surabaya dan Mhm. kemudian rumahnya dihancurkan gitu. Nah ini kemudian menjadi viral juga di media sosial. Tetapi yang ingin saya garis bawahi, em, kadang-kadang untuk isu-isu yang sifatnya sangat menyentuh langsung publik itu dia viralitasnya sangat cepat. Dia hanya berhitung jam saja. Mhm. Dari suatu unggahan diangkat menjadi kemudian unggahan itu banyak direspon itu kan dalam hitungan jam. Nah, kayak gitu. Akan berbeda kalau kita lihat kita hubungkan misalkan dengan isu-isu yang sifatnya agak serius kayak politik, kayak hukum gitu. Itu butuh waktu sampai kadang-kadang 1 hari lebih dari 30 jam, kadang-kadang 24 jam setidaknya baru dia viral. Kita ingat di 2025 awal itu ada LPG 3 kilogram yang tiba-tiba hilang dari peredaran kayak gitu Mhm. dan itu langsung viral karena itu menyangkut langsung hajat hidup ada dimensi sosialnya. Tetapi kalau kita ingat lagi isu tentang hukum misalkan proses legislasi atau pemberian apa pada Tom Lembong itu ya, kasus Tom Lembong, itu kan butuh waktu tuh. Dari mulai Tom Lembong disidangkan, lalu sampai kemudian netizen bereaksi, sampai kemudian negara merespon, itu kan butuh waktu, nggak langsung direspon. Seperti itu Mbak. Jadi kayaknya memang netizen 62 ini sudah terbukti ya, diakui tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di mancanegara. Sering kita bersipaham dengan negara tetangga kita, dengan Malaysia. Kita juga pernah mendesak FIFA ketika ada permasalahan dengan timnas Indonesia di Qatar. Lalu sebagainya, sebagainya. Banyak sekali isu-isu viral yang membuat netizen Indonesia merespon apa yang terjadi di lapangan, apa yang terjadi di offline conversation, kayak gitu, Mbak. Jadi sangat powerful gitu ya. Jadi kekuatan netizen Indonesia ini sebenarnya kalau menurut Mas Nova sendiri ini menjadi kekuatan yang positif atau sebaliknya gitu. Jadi Oh ibarat ya. pisau bermata dua. Gimana Mas Nova? eh Seringkali pada isu-isu yang viral, ketika netizen campur ikut berkontribusi berbicara di dalamnya, kadang-kadang ada upaya untuk menggeser isu ini menjadi isu yang tidak hanya isu. Kalau tadi isu-isunya pribadi gitu ya, Ya. tetapi ada yang coba menggeser menjadi isu apa ras gitu ya, isu suku. Lalu juga ada yang menggeser isu ini menjadi isu tentang kompetensi dan inkompetensi pejabat atau negara dan seterusnya. Lalu yang jangan tidak boleh dilupakan adalah peredaran hoax pada isu-isu viral. Jadi sering hoax atau misinformasi atau fitnah atau ujaran kebencian ya, DFK itu ya. Nah, pada isu-isu viral ini DFK itu Mbak seringkali menjadi bumbu yang sebenarnya tidak menyehatkan dalam perbincangan di Hmm. media sosial. Eh, Kadang-kadang bisa sedemikian menyebar dengan sedemikian cepatnya kan karena kita tidak lekas mengecek ya
informasinya sebenarnya yang seperti apa yang sebenarnya kayak gitu. Informasi ini narasinya udah cukup benar atau tidak, sehingga ketika informasi-informasi itu diberi narasi tambahan yang merusak hubungan sosial, yang merusak hubungan demokrasi, yang merusak hubungan bernegara, saya kira itu menjadi itu menjadi negatifnya. Tetapi kalau kita lihat pada kasus-kasus lain, misalkan LPG saja yang paling gampang itu kan hilang dan kemudian dibatalkan karena netizen viral sekali. Itu kalau netizen nggak ngomong, nggak ngamuk di media sosial, saya kira butuh Tidak ada berbulan-bulan pergerakan begitu ya? tidak ada pergerakan dari pemerintah. Lalu isu-isu lainnya juga, misalkan pada kasus yang sangat menyedihkan, periode 25 Agustus sampai awal September. Itu saya kira kalau netizen juga tidak sedemikian kuat berbicara di media sosial, mengorganisir kekuatannya, lalu publik kemudian sampai melakukan aksi di lapangan, saya kira eh, tragedi tanggal 28 Oktober malam itu tidak akan terlalu banyak dibicarakan tuh. Dan kita bisa melihat banyak sekali kemudian setelah itu perbaikan-perbaikan. Begitu juga kasus banjir di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Eh, Respon awalnya kan ini cuma menyeramkan di media sosial. Tapi kemudian netizen mengklarifikasi itu, memberikan narasi dan fakta-fakta yang berkebalikan atau fakta-fakta tandingan. Dan ketika dilihat, oh betul sekali, kemudian baru netizen, itu kan butuh waktu berapa hari itu ya. Baru kemudian netizen memberikan banyak sekali masukan kepada pemerintah, juga mengumpulkan dana, kemudian menyalurkan dana dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada potensi-potensi negatif, tentu saja ada potensi-potensi positifnya. Potensi negatifnya ketika diikuti dengan DFK itu berbahaya sekali. Potensi positifnya ketika diikuti dengan partisipasi untuk, ya saya kira partisipasi sosial ya. Mhm. Itu saya kira sangat positif sekali itu, Mbak. Ya, negatif juga bisa mungkin karena sekarang juga banyak edit AI yang cukup membingungkan begitu ya di media sosial yang juga bisa membuat Ya. tadi pisau bermata dua tadi ya Mas Nova. Tapi kalau biasanya dilihat dari data dan juga perbincangan di media sosial, netizen ini biasanya merespon isu yang ada lebih banyak berdasarkan fakta atau lebih ke emosi dan juga narasi yang trending, atau kita gimana nih ngebedainnya? Iya. Ini hanya kegaduhan Kalau digital atau benar-benar substantif gitu Mas Nova? Kalau kita lihat polanya netizen, yang pertama dibutuhkan oleh netizen atau yang biasanya selama 2025 ini, yang pertama adalah raising awareness dulu. Jadi publik mengetahui dulu isunya apa. Setelah publik mengetahui isunya, biasanya netizen akan mencari tahu isu sebenarnya itu seperti apa. Dari awalnya kronologinya seperti apa, lalu respon-responnya bagaimana. Lalu mereka juga akan memverifikasi mana-mana info yang benar, mana-mana info yang mengarah pada DFK, disinformasi, fitnah, dan kebencian. Biasanya kan seperti itu. Jadi wajar kalau kemudian isu pertama kali direspon oleh netizen itu tinggi sekali. Tapi kemudian setelah itu ada tuntutan permintaan maaf, atau kalau sudah ada permintaan maaf, biasanya permintaan maafnya itu kemudian diangkat, lalu ya kadang ada bahasa-bahasa yang tidak terlalu menyenangkan gitu ya buat yang Baik. melakukan kesalahan Mhm. kayak gitu. Jadi memang polanya adalah diangkat dulu gitu karena publik ingin tahu dulu kalau isu ini, publik sepakat dulu kalau isu ini penting dan harus diangkat. Setelah itu baru mereka melakukan, netizen di media sosial melakukan berbagai macam langkah-langkah verifikasi, lalu kajian-kajian, analisis-analisis, lalu kadang-kadang juga melakukan analisis intelijen gitu kan, mencari-cari siapa dia, bagaimana ini kronologinya seperti apa dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Jadi polanya seperti itu, Mbak. Iya, baik, Naik dan dulu, dikaji kemudian, baru kemudian mereka bersikap. bersikap ya. Kecuali yang, ya kecuali yang sifatnya sudah sangat jelas ada apa ya, ada tindak kekerasan atau tindak penganiayaan, itu netizen tidak lagi bicara analisis, itu langsung mencaci maki, langsung mengkritisi, langsung menunggu kapan ada Tindakan nyata begitu ya. permintaan maaf atau kapan dia akan memakai kaos kuning, kira-kira begitu tuh. Oke, baik. Tapi kalau misalnya soal minta maaf, tapi biasanya juga direspon ya, ini minta maafnya seperti apa, dianalisis begitu sama netizen. Seringkali juga seperti itu.
Melihat tren tekanan netizen kemudian adanya permintaan maaf di publik ini, menurut Mas Nova nanti seperti apa ke depannya, akan membentuk masyarakat yang seperti apa melihat tren seperti ini terus-menerus terjadi? Saya kira trennya kalau ngelihat 2024, 2025 sepertinya toh tidak ada perubahan yang signifikan ya. Publik cenderung kalau untuk hal-hal yang DFK itu publik cenderung lebih cepat merespon meskipun kemudian mereka memverifikasi itu. Tetapi kalau untuk yang sifatnya emosional, apa ya, yang memicu keresahan, memicu kemarahan atau simpati, itu biasanya publik akan langsung bersuara juga menyatakan pendapat mereka. Dan kalau kita lihat dari 2024, 2025, belum ada pergeseran demografi pengguna media sosial, dan saya juga khawatir literasi digital kita tidak ada kenaikan signifikan ya dari 2 tahun terakhir. Sehingga kalau berkaca dari situ, kayaknya ke depan tidak akan terlalu jauh berbeda tuh. Polanya masih aksi reaksi, aksi dan respons gitu, bagaimana netizen merespon apa yang terjadi. Lalu kalau kita lihat lagi, saya sih berharap sebenarnya banyak sekali blunder-blunder atau kegaduhan-kegaduhan di media sosial yang sebenarnya terikat dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan, Mbak. Dan kebanyakan ketika kebijakan-kebijakan yang dilakukan diambil oleh pemerintah atau legislatif atau yudikatif gitu ya, dan mereka mengkomunikasikannya dengan kurang baik, itu respon netizen agak lama tuh. MBG Oke. misalkan, itu kan banyak sekali tuh ya yang disampaikan. Dan kalau belajar dari situ, saya sih berharap dari sisi yang memberikan komunikasi, yang memberikan pernyataan itu lebih berhati-hati untuk high level communication gitu ya, high level tokoh gitu ya, lebih berhati-hati karena ini pasti responnya akan langsung oleh netizen. Lalu kalau untuk yang sifatnya sosial antara individu dengan individu, masalah parkir kayak gitu, ya saya kira kalau kita fokus hanya pada masalah-masalah seperti itu, sepertinya kok Indonesia, kalau saya sendiri melihat Indonesia kok kayaknya tidak baik-baik saja di media sosial. Padahal banyak hal baik juga yang dilakukan di media sosial oleh publik di lapangan gitu ya. Jadi saya kira seperti itu. Menahan diri, lalu yang menerima informasi juga saya kira perlu tuh pause sebentar, kita berjarak dengan apa yang kita terima, lalu lihat sebenarnya seperti apa, lalu baru mengambil sikap. Kalau saya sih lihatnya tidak akan jauh berbeda, tapi itu yang bisa kita lakukan di 2026 nanti. Baik, artinya literasi digital tadi ya yang Mas Nova Ya, ingin kedepankan seperti itu di tahun betul. 2020. Baik, terima kasih Mas Nova sudah mengulas terkait the power of netizen selama 2025 yang tentunya semakin banyak yang berujung permintaan maaf. Terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia News Hour. Selamat menikmati tahun baru Mas Nova. Selamat Terima siang. kasih Melita, selamat siang.